Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemberontakan PRRI dan pemerintah di Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Farah Azimah. PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan divisi Banteng hingga hanya menyisakan satu brigade saja. PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat tanggal 15 Februari 1958, sedangkan Permesta berdiri pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Naya. Divisi 9 Banteng merasa kecewa karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Pemberontakan PRRI dan Permesta, adanya berbagai permasalahan tersebut, para perwira militer berinisiatif membentuk Dewan Militer Daerah. Yang pertama, pada tanggal 9 Januari 1958, para tokoh militer daerah mengadakan pertemuan di Sungai daerah Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan berupa Piagam Jakarta dengan isi berapa tuntutan agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional serta menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Selanjutnya akan diterangkan lagi oleh Vila. Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawinagara. Hal ini merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI. Pada saat dimulainya pembangunan pemerintahan, PRRI mendapat dukungan dari Permesta dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya Permesta dengan PRRI, gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI atau Permesta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atta. Yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat, terbukti dengan ditembaknya pesawat angkatan udara revolusioner yang dikemudikan oleh Alan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat. Seperti Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, Kolonel Vance Samuel, dan Kolonel Mauludin Simbolon. Selain itu, Komandan Daerah Militer Suma mendesak Kabinet Juanda dan Nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silpi. Mendesak kabinet di Juanda oleh Nasution
dan mengirim pasukan-pasukannya. Kedua kabinet ini menginginkan agar pemberontakan tersebut dihentikan dengan tegas, hingga pada akhirnya memasuki akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia ini melakukan pengeboman pada instansi-instansi penting yang ada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado. Tepat pada awal bulan Februari, pasukan divisi Diponegoro dan Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani mendarat di Pulau Sumatera. Namun sebelumnya, Nasution telah mengirimkan pasukan resmi para komando Angkatan Darat yang berada Pangkalan Minyak, Kepulauan Sumatera, dan Riau, tepat pada tanggal 14 Maret 1958. Pecahan baru dikuasai dan disusul oleh dengan berhasil direbutnya Bukit Tinggi pada tanggal 4 Mei 1958. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Syarof. Karena adanya tuntutan otonomi daerah yang dianggap tidak sesuai, oleh sebab itu PRRI dibentuk untuk mengajukan tuntutan otonomi yang lebih adil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralis dan terlalu berfokus pada pembangunan Jawa saja dituntut untuk memperhatikan pembangunan daerah juga. Nah, pemerintah yang dianggap terlalu sentralis dianggap telah melanggar undang-undang dan juga konstitusi yang berlaku, termasuk juga terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk membenahi konstitusi yang berlaku pada masa itu, sehingga pemerintah pusat tidak menjadi sentralis dan juga memberikan wewenang serta perhatiannya pula terhadap pemerintah daerah. Hal ini pastinya juga dimaksudkan untuk membenahi ketidakharmonisan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli Lubis. Hal ini dikarenakan pembentukan PRRI sendiri juga disebabkan karena adanya pengerucutan divisi Banteng setelah kemerdekaan Indonesia, di mana pengerucutan tersebut kemudian hanya menyisakan satu brigade saja, yang kemudian diperkecil kembali menjadi Resimen Infanteri 4. Kondisi tersebut tentunya membuat para perwira dan prajurit dari divisi 9 Banteng menjadi kecewa hingga juga merasa terhina dengan apa yang terjadi. Karena mau bagaimanapun, para perwira dan prajurit tersebut juga ikut berjuang secara jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Namun, pada akhirnya justru dilupakan. Oleh sebab itu, para mantan prajurit dan perwira tersebut juga bergabung dengan PRRI sebagai tanda kekecewaan yang dialami dan untuk tetap menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rohit. Dampak pemberontakan PRRI atau Permesta. 1. Jatuhnya korban jiwa. Itu menimbulkan terjadinya pertumpahan darah di mana-mana, sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang jatuh dari pihak PRRI sendiri. Korban yang jatuh kurang lebih sebanyak 22.174 jiwa. 4.360 mengalami luka-luka dan 8.072 orang ditahan. Sedangkan dari pihak PRRI, Angkatan Perang Republik Indonesia telah merenggut 10.150 jiwa. Meninggal dunia yang terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 polisi, dan 5.592 orang sipil. Yang kedua, keadaan ekonomi terganggu, yaitu terarahnya pada sektor konsumsi daripada produksi, sehingga hal ini mengakibatkan banyak terjadinya masalah sebab keuangan saat itu sedang tidak stabil, lalu ditambah dengan berhentinya perekonomian masyarakat. Itu yang ketiga, pembangunan terhenti akibat dari dampak masyarakat yang lebih tertarik pada kegiatan konsumsi daripada membuat produk sendiri. Yang keempat, penurunan sumber daya manusia.
Hal ini dikarenakan selama terjadi pergerakan yang disertai dengan perang senjata tersebut, banyak masyarakat yang memilih untuk pindah ke tempat yang lebih aman, sehingga warga yang latar belakangnya memiliki pengetahuan dan potensi terbaik lebih memilih untuk tinggal di daerah lain. Akibatnya, kita menjadi kekurangan potensi SDM atau sumber daya manusia yang mumpuni untuk ikut membangun ekonomi saat itu. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat terganggu. Hubungan Indonesia dengan ini ketidakharmonisan ini terjadi karena adanya dukungan Amerika terhadap pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Dukungan ini juga terbukti ketika pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh pilot bernama Allen Popo jatuh tanggal 18 Mei 1958 di sekitar Ambon. Yang keenam itu ada hubungan Indonesia dengan Malaysia terganggu. Hubungan ini terjadi karena Malaysia yang baru merdeka pada tahun 1957 mendukung gerakan PRRI dengan menjadi negara pemasok senjata bagi pasukan PRRI. Selain itu, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga terbukti mendukung pergerakan PRRI. Yang ketujuh, yaitu kesadaran berotonomi. Penting bagi mereka untuk mendapatkan hak otonomi yang luas bagi setiap daerah yang ada di Indonesia, di mana hak otonomi tersebut disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masyarakat di daerah itu sendiri. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI dan pergerakan semacam ini tidak terjadi lagi. Demikian dampak adanya gerakan PRRI, semoga bermanfaat. Terima kasih, mungkin segitu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tes. Ya, aku nggak sih ya, sinyalnya. Ada yang ingin bertanya?
Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran kok, Ipi. Oke. Ini nggak ada yang mau nanya, friend. Saya mau nanya. Halo, Iya, boleh. Iya, saya Lutfi Wafi Fadil dari kelompok 1, 2, 3, kelompok 3 dari kelompok 3. Mau bertanya yang simpel aja. Mudah-mudahan simpel. Tadi udah dijelasin PRRI atau Permesta itu seperti apa. Dan dijelasin juga bahwa PRRI tadi itu ada gerakan revolusioner, gerakan oposisi, sedangkan Permesta itu tadi gerakan dari perjuangan rakyat daerah. Bisa dibilang gitulah. Terus pertanyaannya pada intinya, apa sih hubungan gerakan, sebenarnya gerakan PRRI sama Permesta ini sama dalam artian sama tuh gerakannya punya tujuan yang sama atau dua gerakan yang disatukan dalam satu cerita karena memiliki kesamaan dari dalangnya. Itu saja. Terima kasih. oke. Terima kasih. Bentar ya. Boleh nanya lagi gak? Gue mau nanya dong. Boleh, Bang.
Oke. Bagaimanakah kondisi politik menjelang terjadinya PRRI atau Permesta? Makasih. Mak, Rusli bisa diulang? Sinyalnya error nih, Bagaimanakah jadi sinyal siapa? Yang ngomong aja, yang ngomong. Ya. Bagaimanakah kondisi politik menjelang terjadinya PRRI atau Permesta? oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Biar sekalian. Yuk, yuk, yuk.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Rusli. Bagaimanakah kondisi politik saat menjelang terjadinya PRRI atau Permesta? Menjelang terjadinya PRRI atau Permesta saat itu, kondisi politiknya sedang tidak stabil dalam pemerintahan. Hubungan yang tidak mesra antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dan pemerintahan pusat. Rusli, dengar gak Rusli? Dengar, Selvi. Terima kasih atas jawaban dari Farah Azima Shivana. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Sama-sama.
Ngapa jadi screenshot? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Maaf kalau rada lama. Antara PRRI dan Pemersta adalah dua-duanya merupakan bentuk pemberontakan yang dilatar belakangi oleh adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. PRRI ini terjadi pada tanggal 15 Februari 1958, akhirnya dapat ditumpas. Lalu pada tanggal 2 Maret 1957 terjadi lagi lah gerakan Pemersta di Sulawesi Selatan, dan tanggal 17 Maret di Sulut dan Sulawesi Tengah, tapi akhirnya dapat ditumpas. Jadi PRRI dan Pemersta adalah sebuah gerakan pemberontakan yang sama tujuannya, dan Pemersta adalah lanjutan dari PRRI. Ya mungkin itu saja. Mana Lutfinya nih? Oke, terima kasih yang sudah memberi pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Para Zima tolong di screenshot ya.